Oke, kita akan bahas hamburan Rutherford. Hamburan Rutherford. Ini adalah hamburan antara partikel alfa dan lempengan emas, ya, AU, seperti ini. Nah, ini disebut hamburan. Nah, jadi partikel awal dan akhirnya sama. Nah, secara eksperimen, kita gambarkan secara eksperimen. Itu misalkan ini lempeng emasnya, ini lempeng emas, kemudian partikel alfa datang dari kiri, ya. Misalkan ini sumbu, ya, bikin aja nih, sumbu Z lah, itu. Nah, di sini ada partikel alfa, ya, datang misalnya berupa berkas, misalnya bentuknya seperti silinder, ya, silinder lah gitu. Nah, gitu, ya. Ini nanti dia tembus gitu, ya, ke sana. Ini kita sebut N0, ya. Ini partikel alfa yang datang, ya, datang persatuan waktu, ya. Datang ke lempeng emas menuju ke sebuah permukaan yang saya arsir, ya. Ini sebuah area S, gitu, ya. Nanti di sini ya ada yang partikel alfanya ada yang mungkin terhambur ke sana, ya. Misalnya saya gambarkan sana gitu, ya, ada sebagian. Nah, ini misalnya kita sebut ini partikel alfa yang terhambur nih, nanti dideteksi oleh detektor, ya, detektor. Nah, sini, nah, kita sebut ini jumlahnya Dn, ya. Ini partikel alfa terhambur per waktu juga, ya, per waktu, seperti itu. Nah, tentunya partikel alfa yang terhambur ini itu dihamburkan oleh inti-inti atom emas yang ada di permukaan ini, ya. Jadi nanti ini di sini ada N, ya. N ini jumlah inti atom emas, ya, seperti itu. Nah, jadi nanti Dn yang ada di sini, ya, Dn itu sebanding dengan, ya, logikanya sebanding dengan partikel alfa yang datang. Partikel alfa yang datang, ya, ya, tentunya persatuan area S, ya. Jadi makin banyak partikel alfa yang datang atau makin rapat partikel alfa yang datang, maka makin banyak yang dihamburkan, ya. Jadi Dn ini partikel alfa yang terhamburkan sebanding dengan N0 per S, gitu. Dan juga tentunya sebanding dengan N, jumlah inti atom di sini, sebanding dengan N.
gitu. Nah ini kalau kita cek dimensinya ya, dimensi dn ya, dimensi kita lihat dn ini partikel alfa yang terhambur per waktu, jadi dia dimensinya seper waktu ya. Sementara N0 per S, kita lihat sini N0 partikel apa yang datang per waktu, S area, jadi ini dimensinya seper waktu dikali area. Nah seperti itu. Nah kalau kesebandingan ya, ini kesebandingan ya. Ini kesebandingan. Nah kalau kesebandingan ini mau kita ganti dengan sama dengan, nah maka dimensi kiri harus sama dengan dimensi kanan. Nah dimensi kiri seperwaktu, dimensi kanan seperwaktu per area. Nah jadi supaya sama, nah di sini kita kali dengan suatu faktor. Nah gitu ya, faktor ini nanti dia punya dimensi area, sehingga nanti kalau kita cek kirinya seperwaktu, kanannya juga seperwaktu seper area dikali area, areanya coret, tinggal seperwaktu. Nah sama. Nah ini nanti selanjutnya yang disebut sebagai penampang lintang sebagian. Kenapa sebagian ya? Karena ini D sigma ya, D itu diferensial, atau di buku-buku bahasa Inggris ini diferensial cross section, seperti itu ya. Jadi ini secara eksperimen ya, secara eksperimen. Nah sekarang bagaimana secara teori? Jadi menghubungkan eksperimen dengan teori. Nah secara teori ini kita gambar lagi ya. Secara teori misalkan ini tadi ini sumbu Z tadi ya, sumbu Z yang horizontal ya. Ini tadi ini inti atau masnya ya. Nah, terus ini misalnya ada partikel alfa ya. Partikel alfa nah dia datang sana ya. Nah kalau tidak ada inti atau emas, ini partikel alfa akan jalan ke sana. Nah gitu ya. Nah jarak antara lintasan partikel alfa yang lurus ini, kalau tidak ada inti emas ya, dengan sumbu Z ini ya, ini. Nah ini disebut dengan parameter tumbukan atau impact parameter ya. Nah, ini misalnya kita sebut B. Nah, seperti itu. Nah tapi karena ada inti atom AU, nah dia ini akan dihamburkan ke sana misalnya ya. Dihamburkan ini sudut hamburnya kita sebut theta ya.
misalkan ada partikel yang lain, ya, partikel alfa yang lain, misalkan ini, ya, ini, ya, dia jalan lagi ke sini, dihamburkan ke sana, ya. Nah ini juga kalau tidak ada inti atom, dia akan lurus ke sana, ya. Nah jaraknya ke sini, ya, ini kita sebut B plus dB, ya, dimana ini adalah dB, ya. Ini dB, nah, seperti itu. Nah partikel alfa yang ini, yang kedua ini, itu akan dihamburkan dengan sudut yang lebih kecil, ya, karena ini yang mula-mula, ini yang lebih kecil. Kalau sudut ini kita sebut delta d theta, maka sudut yang ini theta dikurang d theta, seperti itu, ya. Nah karena tadi partikel alfa ini berbentuk berupa silinder, ya, nah maka ini nanti ini juga akan berupa silinder, gitu, ya. Nah seperti itu, ya. Bisa gambarnya. Nah begitu, ya. Ini areanya, ya, yang kita sebut dengan D sigma tadi, ya. Areanya yaitu sama dengan, ya, D sigma. Kalau ini tadi jari-jarinya B, ya, jari-jarinya B, maka ini kelilingnya ini jadi 2VB. Terus kalau luas berarti kan keliling dikali dengan tebal pita ini, ya, dB. Nah seperti itu. Nah ini yang ini kita sebut dengan tadi apa, penampang lintang, ya. Penampang lintang sebagian, ya, sebagian, seperti itu. Nah, partikel yang ada di penampang lintang ini, ada di area ini, itu akan terhambur ke daerah seperti ini, ya. Nah ini nanti kita bilang sudutnya itu kita sebut d omega, gitu. Jadi nanti d sigmanya, ya, kalau kita tulis d sigma per d omega dikali d omega itu sama dengan 2pi b dB. Nah, d omega ini bisa kita tulis lagi, ya. Ini d sigma d omega ini sin theta d theta dv, ya. Nah, ini sama dengan seperti itu. Tapi kita lihat dengan membesarnya B makin besar, itu kita lihat justru B makin besar, sudut hamburannya theta makin kecil, ya. Sehingga di sini kita perlu hati-hati, kita perlu kasih
tanda minus gitu. Ini kalau kita mau sama dengankan dengan ini. Nah, ini kita perlu kasih tanda minus. Nah, gitu, seperti itu. Sehingga nanti ini kita dapat D sigma per D omega, ya, penapang lintang per sudut ruang, itu sama dengan, nah ini dV di sini, ini karena tadi ini satu lingkaran penuh, nah, maka dV juga menjadi 2pi di sini. Sehingga nanti ini 2pi-nya bisa kita coret, ya. Sehingga tinggal B dibagi, ya, sin theta dB per D theta. Jangan lupa ada tanda minus. Nah, seperti ini. Nah, kita tulis lagi di sini D sigma D omega, ya, itu sama dengan tadi min B per sin theta dB per D theta. Nah, di sini untuk menghitung ini, ya, ini perlu relasi B sebagai fungsi theta. Nah, itu bagaimana caranya untuk mendapatkan relasi itu. Ini ada hitungan tersendiri, ya, tapi sementara kita terima dulu hasilnya, ya, yaitu B itu sama dengan Z prime E kuadrat per 2E. Ini kotangan theta per 2. Nah, ini dari mana gitu ya? Ini di video berikutnya. Nah, itu dulu ya. Nah, kita teruskan dulu ini. Kita dapat B seperti ini, kita turunkan terhadap theta, berarti dB per d theta itu sama dengan Z prime E kuadrat per 2E. Ini ada minus setengah dikali seper sin kuadrat theta per 2. Nah, seperti ini. Ini kalau diturunkan, B turunkan terhadap theta, dapatnya ini. Kemudian ini kita substitusi sini, ya, sehingga nanti didapat D sigma D omega itu sama dengan min B nya masukin ini, Z prime E kuadrat per 2E kotangan theta terus dikali seper sin theta itu, terus dikali ini Z prime E kuadrat per 2E dikali seper 2 minus seper 2 seper sin kuadrat theta per 2. Tinggalan. Nah, sin ini kita ingat, sin itu kan sin theta, berarti kan sin 2 kali theta per 2. Nah, itu artinya bisa ditulis 2 sin theta per 2 cos theta per 2. Seperti itu. Nah, kalau kita substitusi ke sini, ini jadi sama dengan, ya, ini min sama min jadi hilang. Ini ada
ada 2 ya, dikuadratkan. Jadi ini kita tulis dulu begini, z prime e kuadrat per 2e kuadrat. Kotangan ini adalah cos per sin ya, jadi cos theta per 2 dibagi sin theta per 2 seper sin tetanya ambil ini 2 sin theta per 2 cos theta per 2 seperti itu, terus dikali ini seper sin kuadrat theta per 2 seperti itu. Oh ya, jangan lupa ini ada setengahnya di sini ya. Ini setengahnya, ada setengah di sini. Nah, gitu. Nah, ini setengah sama setengah. Ini 2 sama 2, jadi 2 kuadrat bisa masuk sini ya. Sehingga ini jadi z e kuadrat per 4e e kuadrat cos coret sama cos ya, cos coret sama cos. Terus ini 2 nya udah ke sini, ini sin theta per 2 sin kuadrat pangkat 4. Jadi yang tersisa adalah seperti ini. Nah, gitu. Oke, ini adalah ya ini ya, differential cross section dari hamburan Rutherford seperti itu.